Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada ini untuk yang kelima ni. Ini yang kelima ni. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada, simak terus. Ini yang kelima ni. Biar dari pertama sampai ni baca tu nanti biar kalian tahu ni arah kemananya ni. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahawa Allah melarangkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka mempersekutukan Tuhannya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharapkan Tuhanmu kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan membunuh anak-anakmu kerana miskin. Kamilah yang beri rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang baik. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT dengan alasan yang benar. Demikian dia memerintahkan padamu agar kamu mengerti. Maksud alasan yang benar sini yang dibenarkan oleh seperti kisah membunuh orang murtad, arjam dan sebagainya. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Apa makna yang keji ini, yang terlihat apa tersembunyi? Itulah berhala tadi. Berhala ke orang tu apa tu ya, nampak kita lihat jelas dengan mata. Berhala sama kita enggak nampak. Itulah yang tersembunyi, syirik kahfi. Ini ada yang lagi. Ingat waktu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada menyembah matahari, dan ada menyembah yang lain. Waktu di masa Nabi Ibrahim, di tiap-tiap rumah ibadah mereka, kalau yang menyembah bintang, ada gambar, ada logo bintang, dilukis bintang itu di logonya. Kalau menyembah itu bulan, ada logo bulan masuk, yang menyembah bintang masuk kelompok bintang, yang menyembah bulan masuk kelompok bulan. Yang begitu juga matahari, dilukis matahari di tempat ibadah mereka. Itu juga berhala-berhala untuk nama Nabi Ibrahim. Itulah waktu kita sekarang ni. Yang Muhammadiyah masuk masjid Muhammadiyah. Yang Sufi masuk masjid Sufi. Yang Tabligh bikin masjid sendiri. Salafi bikin sendiri. Syiah bikin sendiri. Ahmadiyah bikin sendiri. Khawarij itu semua. Inilah maknanya ni, berhala. Maka ini ingin saya luruskan. Ini dilarang dalam agama. Begitu juga waktu Nabi Isa, Nabi Musa, orang bikin patung dari anak sapi, berpecah belah. Maka Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dengan lisan Nabi Isa, pada Israel. Tapi juga waktu Nabi Isa bilang Allah Nabi Isa anak Allah, dia bilang ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan macam-macam. Ngeri kita kalau kita ngomong ni, takut kita. Inilah dilarang. Gitu juga waktu masa Rasulullah Jahiliyah 360 berhala. Itulah alat dari Al-Uzza. Banyak nama-nama dalam Quran juga ada Allah menyebutkan. Itu nama seorang salih, orang tu semua. Kita jangan ikut-ikutan. Jangan pergi kita kuburan karena orang tu salih belum tentu benar, karena Allah belum turunkan sesuatu kita dia masuk surga enggak benar imannya tidak benar. Enggak tahu kita. Itulah orang bertauhid dia tidak ada abaikan perintah Allah Rasul, karena Al-Quran dan mengajarkan semua. Sedetil-detilnya Allah mengajarkan kepada kita masalah tauhid. Jangan berlebihan orang saleh. Apa sih cium tangan? Rasulullah waktu duduk di masjid Madinah, Masjid Nabawi, orang datang tak kenal Rasulullah.
Yang mana Nabi Muhammad ni? Yang mana Muhammad? Mana Muhammad? Rasulullah tengah tu. Itulah hebatnya. Padahal dia seorang penghulu umat. Seorang Nabi. Seorang Rasul. Seorang Panglima. Dia pimpinan tertinggi. Tidak bangga-bangga dia. Lihat waktu dia hijrah. Pertama hijrah. Berjalan kaki dia dengan unta waktu mau menuju ke Madinah. Semua rebutan itu Rasulullah. Orang tua ada yang enggak kenal Rasulullah. Biasa aja ada, dikira Abu Bakar yang Nabi. Karena Abu Bakar ada anduk, ada sini, ada bukan anduk. Ada kain di sini. Rasulullah biasa aja. Karena Abu Bakar dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih ini ditaruh sama Rasulullah. Baru orang tu tahu itu Nabi. Tidak ada contoh, semua jangan berlebihan sama orang soleh. Dilarang. Bisa-bisa hati kita berpaling. Lihat sekarang ni ada yang cium kaki orang soleh, ulama. Pada itu ulama masuk. Kita kira wali Allah, wali setan itu. Kita bisa bedakan wali Allah dan wali setan. Al-Quran sudah jelaskan di surat Yunus ayat 662 hati baca nanti ciri-ciri wali Allah. Dia tahu kan apa tu wali Allah, apa tu imam, baca nanti. Apa tu mana imam, apa tu ulul amri. Sekarang sudah salah mengerti ulul amri. Apa tu khalifah, apa tu ulama, apa tu orang takwa. Semua Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekarang tu banyak mengaku wali Allah pada wali setan semua tu. Kita bisa bedakan mana wali Allah, mana wali setan. Bisa bedakan kita. Setan pandai kali menipu. Hati-hati saudaraku. Sayang anak cucu kita. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cinta kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahawa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahawa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ini apa makna ni? Dan di antara manusia ada orang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ini maknanya itulah. Kalau dia disebut kelompoknya, dia cinta kali kelompoknya itu. Bangga dia. Kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kamilah. Gitu juga kelompok lain. Masing-masing bangga. Inilah mencintai sama dengan mencintai Allah lah. Inilah Allah sindir pada kita. Tapi kita tidak sadar-sadar. Kalau Allah tidak menduyuk pada kita siapapun saya juga gitu. Mati dalam kafir kalau Allah tidak memberi nikmat kepada kita. Maka untuk datang hati-hati saudaraku. Allah benar-benar sayang kalimat pada kita. Bersyukurlah pada Allah. Allah berfirman, qalilan ma tashkurun. Sikit kali yang bersyukur kepada Allah adalah. Ini ajakan kepada agama Tauhid. Millah Ibrahim, agama kita ni. Siapa yang mau masuk agama Islam, agama Tauhid, dialah beragama Islam. Laksanakan syariat Rasulullah. Buang agama baru kalian semua. Itu nenek moyang kalian semua begitu. Saya gitu juga dulu. Ini udah Allah beri petunjuk pada kita. Maka saya sampaikan pada kalian. Enggak boleh tutupi ilmu Allah. Dakwah ini harus jalan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak memperserukannya dengan sesuatu apapun, dan bahawa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan Allah. Jika mereka paling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Muslim. Itulah kita satu kalimat tauhid. Jangan sembah itu Tuhan-Tuhan lain. Kalau kita ikut masih kayak kemarin ikut agama-agama yang kalian ikut selama ini, berarti kalian menyembah Tuhan yang lain. Saya berikan peringatan kepada kalian. Wahai ahli kitab ni
bukan Yahudi Nasrani, termasuk orang Muslim ini yang ada di kitab, yang ada daya, ada pesantren, ada pondok, ada kampus, yang tidak ada awal ini ada di kitab semua itu. Allah kisahkan orang itu untuk kita semua itu. Baik ada kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim padahal Taurat dan Injil turunkan setelah dia Ibrahim? Apakah kamu dah ini sama juga yang bikin nama ini. Allah kisahkan untuk orang itu jatuh kepada kita. Kenapa kita bikin nama-nama? Islam tu aja udah Islam. Coba lihat Al-Maidah tu. Sudah kunsuku sempurnakan agama Islam ini untuk kamu. Apa lagi dia tambah? Islam tu ada itu Islam A B C D itu kan enggak ada. Islam tu Islam aja. Jangan ada tambah lagi Islam, jangan tambah lagi. Orang Yahudi ini masing-masing menganggap Nabi Ibrahim itu dari golongannya. Lalu Allah bantah mereka dengan alasan bahawa Nabi Ibrahim itu datang dari mereka. Ini juga kita. Padahal Nabi Ibrahim bukan beragama Muhammadiyah, bukan Sufi, bukan Salafi, bukan Tabligh, bukan Syiah, bukan Khawarij. Dan kelompok yang lain, bukan juga Aswaja, bukan juga itu NU, bukan juga itu Ansar. Semua Nabi Ibrahim itu beragama tauhid. Allah kisahkan orang itu jatuh kepada kita. Ini sikit-sikit saya baca, kalau panjang-panjang lagi nggak habis-habis nih, ada berapa bagian lagi ini. Sikit-sikit saya baca. Yang penting kalian udah tahu agama tauhid, agama sesuai Quran. Nanti baca Quran tuh di Al-Baqarah 130 sampai 141 ada juga. Di Ali Imran, di Al-An'am, di An-Nisa. Banyak tuh, coba lihat tuh di Al-Mu'minun. Ini saya baca nih di Al-Mu'minun nih. Agama-agama yang dibawa Nabi, agama-agama yang dibawa Nabi adalah satu. Agama-agama yang dibawa Nabi adalah satu. Hawa nafsu memecah belah manusia. Itulah agama yang ikut hawa nafsu. Berarti agama Nabi semua agama tauhid. Ini saya baca nih. Allah SWT berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat sekarang nih, makan enggak makanan, ambil punya orang ini, enggak tuh, makan riba, ambil hak orang lain, sembelih tidak sesuai tempatnya, itu makan bangkai. Nanti saya jelaskan nih, saya ada bukti, ada dalil. Jangan coba itu memotong sapi ataupun kerbau atau kambing tidak pada tempatnya. Nanti insya Allah nih Allah beri petunjuk pada kita. Saya sampaikan nih. Kalau berhukum dengan hukum Allah, nah ikut Allah, ikut agama Nabi. Jangan suka hati kita. Nah sekarang yang namanya makan bangkai. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepada aku. Ini kata Allah. Agama tauhid agama kita. Lalu Allah melarang lagi kita ibadah. Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Itulah sekarang nih, bangga semua dia. Semua kelompok bangga. Salafi yang dulu Wahabi juga bangga, Muhammadiyah juga bangga, Tabligh juga bangga, Sufiyah juga bangga, Syiah juga bangga, Aswaja, Salibidang, macam-macam udah bangga dia. NU juga gitu. Ansor juga itu, Khawarij itu juga, Sunni itu juga, Abbasiyah itu juga. Semua berbangga-bangga. Asal dari itu. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesedarannya sampai waktu yang ditentukan. Allah suruh biarkan orang itu, kita jangan ikut. Kita enggak boleh ikut. Lalu apa ayat berikutnya lagi? Ini ayat istirahat nih. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan
kebaikan kepada mereka tidak, tapi mereka tidak mencarinya. Ini ayat istirahat ini yang 55 nanti baca di Al-Mu'minun 55. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak? Apa makna harta dan anak sini? Orang yang kasih ilmu banyak, banyak. Jadi banyak pengikut, anak-anak pengikut. Dikira sudah ada benar agamanya. Karena dia sombong. Ilmu kasih banyak orang. Waktu dia ceramah kita kira udah betul dia tuh. Maka Al-Quran dulu dalam kepala saudaraku, beriman dulu. Nanti kalian dikasih petunjuk Allah. Bisa kalian bedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana bid'ah. Mana yang hak, yang halal, mana yang haram. Dia Allah buat semua manusia ini asal mau, siapapun yang mau ikut. Yang mau ikut Allah kasih petunjuk siapapun mukmin ini, siapapun. Siapa yang mau, enggak mau, ya udah Allah tahu semua nih, siapa hati batu tahu. Hati yang mati Allah tahu semua. Itulah dari apa ada tuh banyak ilmu. Dia kira ya dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia ceramah, dia gini-gini. Lalu istri dia nggak tahu itu. Ini Allah nih, saya nggak bilang dulu tuh. Itu bacaan di Al-Mu'minun 55. Tuh ayat istri dia tuh. Di banyak anak murid, pesantren besar-besar. Dikira udah betul, padahal salah. Dia tidak berhukum dengan Allah. Kira-kira banyak kali anak muridnya. Saya ngomong apa yang ada pada Al-Quran itu saya ngomong, nggak nutupi saya. Lihat sekarang nih, yang pesantren besar bangga-bangga dia. Seolah dia udah ada betul, pada salah Allah bilang. Nanti baca tuh Al-Mu'minun 55 tuh. Itu harta banyak, mana ilmu tuh. Pesantren besar-besar, itu mana harta. Allah kasih ilmu. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia asal ditanya oleh jemaah, langsung bisa dia jawab dia. Kasih harta. Itu istirahat. Saya nggak boleh sembunyikan nih, Allah perintahkan. Dan ini pokok-pokok akhlak yang baik ini. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah telah dikerahkan, dan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah itu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang menguraikan benangnya, ia sudah dipinta dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, sebabkan ada satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal-hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijakannya kepadamu apa yang dahulu kamu perisikan. Inilah nih apa makna ini. Dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang menguraikan benangnya sudah dipintal. Apa makna menguraikan benang yang sudah dipintal? Menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali seperti menjadi sumpahnya. Ini kejadian orang manusia perempuan gila di Madinah. Dia tuh rambutnya dikepang selalu dikepang, udah dikepang dicerai balik, udah tuh dikepang lagi, gitulah terus kerja orang gila orang umur Madinah. Begitu juga kita nih, Islam udah sempurna, hukum Islam udah tuh dikotak-atik, hukum ini taruh ini, hukum ini tuh, itulah cerai-berai namanya. Dan kita kudu salah tuh janji kita, kudu salah tuh. Semua dari takbir tuh janji semua dengan Allah sampai salam tuh. Kunci janji itu di syahadat tuh, itu tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah tuh janji itu. Itu syahadat tuh kunci surga. Kalau syahadat ini gerginya kunci ini enggak pintu juga enggak termasuk, enggak terbuka. Kalau kunci surga, kalau kunci surga nih enggak benar sesuai perintah Allah Rasul, kunci surga enggak buka, itulah tasawuf. Itu janji itu. Asyhadu an la at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu janji dari takbir sampai itu apa kita baca janji semua pada Allah. Nanti diminta pertanggungjawaban. Karena kalau saya baca ini banyak kali ada tuh janji itu, semua janji diminta Allah. Kita jangan bukannya asal berdiri salah tuh enak-enak, kita janji semua tuh. Amalkan saudaraku.
Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan dalam penganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan sesat. Ini kan sudah benar jalan ini. Al-Quran dan Sunnah itu udah benar jalan. Nabi kita udah tahu, Allah kita udah tahu, itu dijelaskan oleh Allah. Siapa Tuhan kita, itulah yang Maha Esa. Apa kitab kita, apa iman kita, siapa Nabi kita, semua udah jelas semua. Tinggal ikuti aja. Nabi tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada dalil yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini yang saya udah dekat ya. Jangan ikut tagut kita. Tagut itu yang saya dijelaskan tadi itu. Setan situ, hawa nafsu situ, menyembah Quran situ, menyembah berhala situ, menyembah yang lain-lain di situ. Itulah tagut namanya. Ini udah jelas perbedaan. Berarti kalau kita tidak ikut Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah, berarti kita menyembah berhala, menyembah hawa nafsu. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, bahwa barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan memberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat serat yang jelek. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyanyiakan pahala orang yang melakukan perbuatan yang baik itu. Nah, itulah kalau yang jelek, Allah ada kasih yang jelek dalam neraka. Kalau yang baik nanti kita dapat juga. Udah, inilah cukup di sini. Sekarang ini kalau yang benar juga dari Allah adalah, kalau salah kesalahan saya ini, saya mohon ampun pada Allah adalah kalau memang ini salah, dan saya minta maaf pada kalian semua. Pada mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya sekali lagi mohon maaf. Subhanallah rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikuti terus nih bagian selanjutnya. Ini bagian kelima nih. Nanti ini bagian ke-6, ini bagian 5 lah. Ikuti terus. Ini tiap bagian saya sebut bagian dari bagian 1, 2, 3 saya sebut biar kalian tahu bisa ikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.